Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar hari ini ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa pagi, doa belajar, dan mendoakan kedua orang tua. Diawali dengan doa pagi ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masyir. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mendoakan kedua orang tua. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik PPKN KD 3.2 tema 3 subtema 3 hak dan kewajiban kelas 4. A. Hak dan kewajiban dalam pelestarian lingkungan laut. Indonesia disebut sebagai negara maritim. Sebutan ini dikarenakan Indonesia memiliki lautan yang lebih luas daripada daratannya. Di lautan tersebut terdapat berbagai sumber daya alam seperti ikan, rumput laut, kepiting, dan cumi-cumi. Kehidupan makhluk hidup di laut Indonesia sudah seharusnya kita jaga untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, upaya apa saja untuk menjaga dan melestarikan hasil laut? Upaya untuk menjaga dan melestarikan hasil laut yang pertama adalah menjaga kebersihan pantai dan laut dengan tidak membuang sampah di laut. 2. Melakukan daur ulang limbah industri dan pabrik sebelum dibuang melalui aliran air, laut, atau udara. 3. Tidak merusak terumbu karang sebagai habitat berbagai biota laut. 4. Tidak mengambil bagian-bagian karang sebagai cindera mata atau bahan bangunan. 5. Tidak menggunakan bom ikan, racun, dan pukat harimau dalam menangkap ikan. 6. Tidak melakukan perburuan liar. 7. Mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. 8. Bersama pemerintah melakukan penanaman bakau atau mangrove di pesisir pantai untuk melindungi pantai dari abrasi. Abrasi adalah pengikisan tanah karena air laut atau gelombang air laut. Nah, pemerintah juga berperan untuk melestarikan lingkungan laut. Apa saja upaya pemerintah untuk melestarikan lingkungan laut? Yang pertama adalah melarang penggunaan bom ikan, racun, dan pukat harimau. 2. Memberikan sanksi yang tegas kepada perburuan liar. 3. Melarang adanya penangkapan ikan oleh warga asing di perairan Indonesia. 4. Mengawasi dan menindaklanjuti pihak industri dan pabrik yang membuang limbah ke laut. 5. Mengadakan penanaman mangrove di pesisir pantai yang rawan abrasi. 6. Melarang kegiatan yang dapat merusak terumbu karang. 7. Memulihkan dan membiayai pelestarian terumbu karang. 8. Membangun taman laut atau daerah perlindungan kawasan bawah laut. 9. Melindungi populasi hewan laut yang terancam punah seperti paus, hiu, dan penyu laut. 10. Mendukung dan membiayai penelitian untuk pelestarian lingkungan hidup. Nah, itu tadi upaya pemerintah untuk melestarikan lingkungan laut. Nah, apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat kelalaian menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama adalah banjir. Faktor yang mempengaruhi banjir adalah A. Hutan gundul, sehingga air yang turun langsung menuju ke permukaan bumi dan tidak ada yang menyerapnya. B. Air laut, sungai, atau danau yang meluap dan menggenangi daratan. C.
daerah resapan air di daerah pemukiman yang kurang. D. Pendangkalan sungai. E. Selokan atau saluran air yang tersumbat karena pembuangan sampah yang sembarangan. F. Pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat. G. Pembuangan sampah yang sembarangan ke sungai. Dampak yang kedua adalah tanah longsor. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor adalah 1. Turun hujan deras secara terus-menerus bila kamu tinggal di kawasan pegunungan. 2. Penebangan pohon secara liar. 3. Tanah yang kurang padat dan tebal. Dampak yang ketiga adalah kekeringan. Biasanya kekeringan di Indonesia terjadi pada musim kemarau dan masa peralihan. Dampak kekeringan berakibat pada kehidupan penduduk sebagai berikut. 1. Penduduk harus menghemat penggunaan air. 2. Penduduk harus mengeluarkan tenaga dan biaya yang cukup tinggi untuk mendapatkan air. 3. Lahan pertanian kekurangan air sehingga produksinya rendah. 4. Pohon-pohon mati. 5. Ternak kekurangan makan karena rumput kering. 6. Munculnya penyakit. Nah, kekeringan yang melanda suatu daerah juga mudah menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menghadapi kekeringan adalah yang pertama, atau A. Membuat bak penampungan air hujan yang besar. B. Menghemat penggunaan air. C. Mencari sumber air dari mata air atau sungai bawah tanah. D. Pada musim hujan membuat persediaan makanan ternak yang bisa diawetkan untuk keperluan di musim kemarau. Menjaga kesehatan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya seperti debu, sampah, dan bau. Untuk menjaga kebersihan lingkungan tersebut, kita menggunakan cara yang pertama, mengadakan gerakan penghijauan atau reboisasi. Yang kedua, membersihkan dan memperlancar saluran air. Yang ketiga, membuang sampah pada tempat sampah. Nah, apa saja manfaat menjaga kebersihan lingkungan? Manfaat menjaga kebersihan lingkungan adalah yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, dari lingkungan laut dan lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang Bu Guru bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Silahkan dipelajari berulang kali agar kalian paham tentang hak dan kewajiban. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.